Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada semester genap ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mulai lagi edisi perdana untuk perkuliahan. Nah, mata kuliah yang saya ampu itu adalah akuntansi atau Introduction to Accounting ya. Nanti kurang lebih Anda akan bersama saya di mata kuliah akuntansi dan financial financial management ya, nanti di semester 2. Jadi ya jangan bosan, ini mungkin 1 tahun bersama saya semester genap ini dan semester ganjil yang akan datang. Nah, ada yang sudah kenal dengan saya? Belum tentunya ya, karena Anda di 2020 ini semester 1 kemarin online, semester 2 ini juga masih online ya. Karena kondisi memang seperti ini ya, ini bukan keinginan dari manusia, itu datang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa saja wabah pandemi Covid ini bisa segera berakhir dan Anda yang di 2020 bisa berjumpa offline di kampus yang tercinta ya. Mudah-mudahan segera bisa berjumpa ya, kondisinya juga sudah memungkinkan, mudah-mudahan segera dapat kondisinya sudah mulai membaik. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, saya namanya memang cukup panjang ya, Anda bisa juga lihat di dashboard, Widianti Kurnianingsih SET, yaitu SET gelar saya di Diploma 4 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun berapa ini? 86 saya di Diploma 3. Kemudian di 2020 ini saya mendapatkan D4-nya SET. Kemudian SE saya lanjutkan lagi S1-nya. Nah, kemudian magisternya di Universitas Islam Indonesia. Setelah itu saya mengambil profesi AK ya. AK dan CA itu adalah gelar profesi saya di bidang yang kompeten, itu adalah akuntansi, accounting-nya. Nah, nanti email saya itu Anda catat juga, Yanti Bau ya, karena dulu waktu awal universitas itu adalah Biro Administrasi Keuangan, jadi kita sudah menggunakan email Bau ya, biar tetap mengenal sampai sekarang masih saya gunakan untuk yang Amikom ICAD-nya. WA saya itu sudah, mungkin juga di grup sudah ada ya. Kemudian ruang kerja saya di gedung unit 4 ya. Kalau ada yang posisi atau domisili di Jogja, pengen konsultasi dan lain-lain, saya ada di gedung 4. Saya masuk setiap Senin sampai dengan Kamis ya. Jumat Sabtu di rumah WFH. Nah, itu di ruang DPK ya, Direktorat Perencanaan Keuangan. Nah, saya bergabung dengan Amikom ya sejak berdiri awal dulu tahun 91 yang masih statusnya adalah lembaga pendidikan. Mungkin Anda belum lahir nih, 91 ya. Nah, terus berubah menjadi akademi itu tahun 93. Kita dicatat di Ristek Dikti atau izin operasionalnya untuk akademi ya. Kemudian 2021 menjadi sekolah tinggi, 2017 berubah menjadi universitas yang tentunya ada tambahannya beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Sosial, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk sistem informasi itu sudah lama, sejak akademi ya, sejak STIMIK itu diizinkan untuk membuka program S1-nya. Kalau akademi dulu D3, berarti D3 Teknik Informatika dan D3 Manajemen Informatika, ya, D3 MI dan 3 TI ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang
perkembangannya sudah semakin bagus. Mudah-mudahan Anda bisa menapaki kuliah di Amikom dengan lancar dan lulus tepat waktu dengan kompetensinya masing-masing. Itu ya, untuk perkenalan. Ada yang ditanyakan dalam perkenalan ini? Nah, cukup ya. Berikutnya kita akan kontrak belajar dengan mata kuliah akuntansi ya. Mata kuliah akuntansi ini untuk sistem informasi itu dipetakan 2 SKS. Nah, 2 SKS itu nanti terdiri dari 14 kali pertemuan. Sehingga dalam 1 minggu kita 1 kali pertemuan tiap hari Senin. Dijadwalkan untuk SI 4 tiap hari Senin ya, jam 7. Nah, untuk paruh 1 sebelum UTS itu 1 sampai 7 pertemuan, kemudian nanti kita UTS. Nah, paruh kedua pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Nah, tugasnya yang akan nilai ya, nilai yang kita misalkan kesepakati bersama dulu ya. Untuk presensi ini dari semester sebelumnya atau kakak kelas Anda sebelumnya, saya berikan presensi itu hanya 5%. Tapi untuk tugas atau kuis nanti seandainya ada kuis, itu saya berikan 25%. Kemudian UTS 35%, UAS-nya 35%. Setujukah dengan posisi atau komposisi seperti ini? Halo? Halo, Bu. Ya, setuju? Setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. baiklah. Ya, presensi hanya 5% saja, nggak apa-apa ya, kecil. Tapi Anda nanti untuk tugas-tugasnya bisa mendorong atau mendongkrak untuk penilaian seandainya pada UTS maupun UAS-nya nilainya kecil. Begitu. Kalau UTS sih masih bisa saya tolong lagi, tapi kalau setelah UAS kita kan nggak ketemu lagi ya, ketemunya di semester ganjil lagi nanti, dan beda mata kuliah tentunya. Nah, gitu ya. Sehingga ini tugas-tugas ini, prosentase seperti ini Anda kerjakan dengan baik untuk tugas-tugasnya. Nah, kemudian nilai dari standar akademik masih seperti standar-standar penilaian yang lain. Untuk nilai 1 sampai 20 itu E, 20 sampai 40 itu D, lebih dari 40 misalnya 41 sampai 60 C, 60 sampai 80, berarti 61 sampai 80 itu B, 81 sampai 100 baru memperoleh A. Sehingga nanti kalau Anda nilainya A, ya pencapaian nilai secara total tadi ada tugas, ada presensi, ada UTS dan UAS itu capaiannya lebih dari 81 baru mendapatkan nilai A. Seandainya nilainya A dan B ya cukup, tapi bagi yang C mau remedial juga bisa. Nanti tergantung dosen pengampu untuk mata kuliah remedial adalah dosen koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliahnya adalah Pak Fahrul ya. Kalau dulu saya, sekarang bergantian ya karena yang muda lah yang harus lebih tampil dosen mudanya ya. Sehingga gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga Anda bisa mencapai nilai semuanya ya untuk kelas SI 04 ini. Oke. Nah, pada buku yang saya gunakan, Anda bisa nanti atau mencari buku tersendiri silahkan. Teori akuntansi ada, Accounting Warrants itu edisi 21, kemudian dasar akuntansi Riono Yusuf, pengantar akuntansi keuangan Zaki Baritwan, pengantar akuntansi 1 Salimba 4 itu dari Cars Warren ya. Ini yang merah ini yang sering saya gunakan untuk latihan-latihan soalnya di sini. Saya ngambil dari sini ya. Ini bukunya seperti ini. Anda silakan bisa beli sendiri, bisa pinjam di perpustakaan bagi yang domisilinya di Jogja atau bagaimana caranya bisa gunakan ini. Tapi kalau enggak ya nanti saya scan aja, nanti saya upload juga untuk soal-soal yang harus dikerjakan. Nah, buku praktikumnya ini biasanya saya juga menggunakan ini ya. Ini campur-campur lah antara buku yang ada di Cars Warren ini, pengantar akuntansi Salimba 4,
atau buku yang ada di sini untuk tugas-tugasnya. Oke. Nah, Anda mengenal akuntansi. Tentunya ada yang IPA sebelum mulai ke akuntansi. Ada yang dari IPA jurusannya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Oke. Jangan khawatir. Dari IPA pun bisa mempelajari akuntansi ya. Dan ini akuntansi tidak harus dari orang-orang IPS atau mungkin SMK, tapi IPA pun bisa memahami, mempelajari mata kuliah untuk akuntansi ini, sehingga nggak perlu pusing ya. Untuk pertemuan atau bahan yang akan saya ajarkan secara urut seperti ini. Akuntansi ya ini pengantar saja dan kontrak kuliah ya, nanti Anda sekedar mengenal bagaimana itu akuntansi dan lain-lain, ini hanya di pengantar pertemuan pertama ini. Kemudian nanti pertemuan kedua itu dasar akuntansi dan bagaimana proses transaksinya. Kemudian yang pertemuan ketiga itu bagaimana membuat laporan keuangan. Ini khususnya perusahaan jasa dulu ya. Kemudian dari perusahaan jasa ini bagaimana proses jurnal, proses posting, bagaimana membuat daftar saldo, kemudian bagaimana Anda melihat laporan keuangan atau membuat sebuah laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ya. Setelah UTS, setelah Anda bisa membuat laporan keuangan yang sederhana dari perusahaan jasa, bagaimana Anda menyesuaikan transaksi-transaksi jika terjadi kesalahan catat atau yang lainnya ya, itu ada di penyesuaian. Dengan bantuan neraca lajur atau worksheet, Anda bisa mudah untuk membuat sebuah laporan keuangan. Kemudian saya kenalkan juga untuk perusahaan dagang seperti apa. Nah ini untuk SI itu paling tidak perusahaan jasa dan dagang saja sudah cukup. Untuk manufaktur tidak perlu karena ini manufaktur adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Nanti bisa belajar sendiri. Ya, ini kaitannya yang manufaktur juga dengan akuntansi biaya. Nah, tidak dipelajari pada prodi SI ya. Ini khusus prodi akuntansi. Ini lebih detail lagi untuk jenis-jenis perusahaan itu. Kemudian nanti ujiannya bisa perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Ya, membuat sebuah laporan keuangan begitu. Nah, latihan-latihan nanti saya upload ini untuk latihan pembahasan saja. Nanti bisa kita bahas bersama. Kita biasanya menggunakan Excel. Sudah bisa ya Anda menggunakan Excel ya, Microsoft Excel, MS Office Excel. Lancar toh? Halo? Insya Allah lancar, Bu. Oke, baik. Anak SI harus mengenal ya. Lancar, Bu. Oke, ya nanti latihan-latihannya kita gunakan Excel. Nah, tugasnya nanti kalau misalkan Anda harus mengerjakan tugas, saya upload untuk soalnya. Begitu. Kemudian UTS, Anda nanti sampai dengan membuat daftar saldo ya. Kemudian UAS-nya nanti sampai laporan akhir. Begitu. Oke, kita mulai biar Anda tidak pusing. Untuk mata kuliah akuntansi, saya kenalkan dulu untuk akuntansi itu bagaimana. Ya. Nah, mengenal akuntansi ya atau disebut juga accounting ini untuk dan bagaimana perusahaan yang bisa membuat sebuah laporan keuangan atau akuntansi ini. Anda mengenal dulu istilah akuntansi. Menurut Harahap tahun 1995 itu akuntansi A itu angka ya, jelas akuntansi itu merupakan angka yang diolah ya, angka. K-nya dari angka-angka itu nanti digunakan untuk membuat sebuah keputusan ya. Keputusannya karena angka itu dihasilkan dari apa? Uang yang mempunyai nilai ya, nilai uang atas transaksi bisnis, transaksi dalam bisnis ya. Ini gunanya untuk apa? Setelah angka ada angka, kemudian untuk ada uang, ada nilainya, nilai uang tersebut, kemudian proses transaksinya itu untuk analisis ya,
analisis. Dan analisis ini adalah netral. Semua perusahaan, semua entitas bisnis bisa menggunakan laporan akuntansi ini. Dan S itu adalah seni. Seninya adalah seni mencatat, bagaimana mencatatnya, ada debit, ada kredit, terus nanti bagaimana membuat sebuah laporan keuangan. Kalau namanya neraca, itu adalah keseimbangan antara debit dan kredit ya. Nah, itu nanti setelah semuanya bisa terbuat sebuah laporan keuangan, baru dijadikan untuk informasi. Informasi apa? Informasi dalam kegiatan usaha, dalam kegiatan sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu ya istilah akuntansi. Jadi merupakan angka-angka, ya jelas ini ada angka-angkanya, untuk nilai uangnya, ada transaksinya, dan lain-lain. Ya. Itu. Nah, mengenal akuntansi atau basic akuntansi. Akuntansi ini merupakan suatu proses ya. Proses dari mencatat. Ya. Mencatat, kemudian dari hasil catatan itu diklasifikasi atau digolongkan. Kemudian diringkas, kemudian diolah ya. Angka-angka tadi diolah yang menghasilkan atau menyajikan sebuah data mulai dari peristiwa transaksi-transaksi berupa apa ya, nota ya, itu kemudian sampai terbentuk sebuah laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu apa saja ya? Laporan keuangan terdiri dari neraca, kemudian laporan laba rugi, jelas ya kalau ada transaksi sebuah bisnis tentunya ingin mengetahui laba ruginya, kondisi usahanya laba atau rugi. Kemudian laporan arus kasnya seperti apa, defisit atau surplus. Kemudian laporan perubahan modal, bagaimana saat mendirikan usaha, punya modal, nanti ada perkembangan dalam 1 tahun atau 1 semester menghasilkan modal, perubahannya bagaimana, berkurang atau malah bertambah. Kalau laba tentunya bertambah, kalau rugi tentunya berkurang. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga bagaimana membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kasnya, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Itu ya, ini untuk proses dalam hal akuntansi ya, membuat sebuah pencatatan laporan keuangan. Nah, definisi akuntansi itu dari sudut pemakai. Dari sudut pemakai itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menyediakan informasi. Ini pemakainya itu menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan sebuah usaha secara efisien dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut atau kegiatan usaha tersebut. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu agar efektif, kemudian bagaimana pengawasannya, bagaimana mengambil keputusan yang dilakukan oleh manajemen kalau dalam sebuah organisasi. Kalau usaha ya dilakukan oleh pemilik pribadi ya, untuk pertanggungjawaban. Kalau usahanya itu sebuah perusahaan, pertanggungjawabannya kepada investor, kreditur, atau pemerintah dan lain-lain. Ya, ini tujuan untuk dari segi pemakainya. Kemudian kalau dari sudut segi kegiatannya, kegiatannya ya dari proses mencatat tadi, mencatat sebuah transaksi dari bukti kwitansi atau nota, kemudian digolong-golongkan, diringkas, dan dilaporkan, kemudian dianalisis ya. Nah, ini tahapannya mengidentifikasi dulu dari mana sumber-sumber pemasukan atau sumber-sumber pendapatannya, kemudian dari mana sumber-sumber pengeluarannya. Nah, ini kemudian itu dilakukan tersendiri antara pemasukan dan pengeluaran, diidentifikasi tersendiri ya.
pemasukannya, untuk pemasukan jenis usahanya juga nanti ini usaha apa, usaha jasa atau usaha dagang atau usaha manufaktur. Nah, itu diidentifikasikan. Nah, cara mengidentifikasikan bagaimana nanti dengan membuat sebuah kode rekening, rekening pemasukan, rekening pengeluaran, begitu. Kemudian setelah Anda mengidentifikasikan, baru memproses dari proses pemasukan dan pengeluaran tersebut ya. Kemudian mengubah data dari proses tadi menjadi sebuah informasi. Informasi itu berupa laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kegiatannya seperti itu. Ya. Nah, jenis transaksi dalam keuangan itu ada transaksi eksternal, ada transaksi internal. Dikatakan eksternal itu terjadi antara perusahaan atau unit bisnis atau usaha dengan pihak luar. Nah, pihak luar atau pihak yang bekerja sama misalkan dalam hal apa? Dalam hal misalkan penjualan. Penjualan kan pihak internal atau pemilik usaha dengan pihak luar, ya kan? Ada penjualan, berarti dilakukan penjualan berarti penyerahan barang kepada orang lain. Nanti penjualan itu bisa timbul juga penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit berarti muncul utang, ya, utang. Nah, kemudian transaksi yang internal. Kalau internal itu terjadi di dalam unit perusahaan itu sendiri. Internalnya apa ya? Kegiatan dalam proses kalau itu perusahaan manufaktur itu proses proses produksi ya. Proses produksinya bagaimana? Kalau perusahaan jasa ya prosesnya transaksi tersebut itu di bagian-bagian masing-masing, misalnya ada bagian pemasaran, ada bagian penjualan. Nah, kalau jasa berarti ada bagian pemasaran, personalia atau SDM, kemudian keuangan dan lain-lain. Kalau penjualan ya bagian gudang itu juga ada ya. Nah, ini bagaimana proses transaksinya, transaksi pengeluaran operasional di masing-masing bagian yang internal perusahaan sendiri. Transaksi operasional tentunya yang berkaitan dengan memperoleh pendapatan dan proses pengeluaran atas beban-beban yang terjadi dalam internal perusahaan. Sedangkan modal yaitu modal bagaimana modal awal itu diperoleh ya. Bagaimana cara awal mendirikan sebuah usaha dengan modal seperti apa, kemudian dari modal itu dikembangkan untuk sebuah kegiatan dari perusahaan dan nanti akan memperoleh hasil. Kalau misalkan laba berarti modalnya bertambah, kalau kondisinya perusahaan itu rugi, modalnya tentunya akan berkurang. Atau mungkin dalam hal kondisi seperti itu, bagaimana cara untuk mengolah modal tersebut. Nah, ini akan kita pelajari ya untuk sampai ke itu. Oke. Nah, mengenal akuntansi dalam bisnis. Tentunya ada peran dari proses akuntansi itu sendiri dalam bisnis. Kemudian seorang profesi akuntansi. Kemudian bagaimana jenis perusahaannya. Tentunya antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau manufaktur, itu atau koperasi, itu akan berbeda-beda dalam membuat sebuah laporan keuangan. Ya. Kemudian antara perusahaan itu juga ada bentuk badan usahanya. Bentuk badan usahanya apa? Misalkan CV, firma, PT atau perorangan ya, atau bentuk-bentuk tadi bentuk koperasi, bentuk badan usaha milik desa yang sekarang lagi marak nih, BUMDes ya, badan usaha milik desa. Persero itu juga ada milik pemerintah. Nah,
Bagaimana membuat laporan keuangannya? Nah, itu juga akan berbeda-beda. Nah, ya, terus kemudian transaksi bisnisnya seperti apa prosesnya, ya, sehingga nanti menghasilkan persamaan akuntansi yang debit dan kreditnya itu harus seimbang, itu proses untuk menuju ke laporan keuangan. Dan kemudian dari proses laporan keuangan bisa kita analisis interpretasi keuangan tersebut, kondisi keuangan dari sebuah usaha tersebut. Nah, ini analisis dan interpretasi keuangannya. Paham sampai di sini atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Saya lanjut. Baik. Saya lanjut. Nah, seorang profesi akuntansi itu akuntan itu adalah profesi ya. Profesi itu ada akuntan publik, ada akuntan manajemen, ada akuntan pemerintah atau auditor, kemudian konsultan pajak, ini juga seorang akuntan, dia konsentrasinya di bidang pajak. Kemudian internal auditor, akuntan pendidik, ya nanti akan ngajar mereka seorang akuntan tapi di bidang pendidikan, mengembangkan pemahaman kepada dunia pendidikan. Kemudian keuangan perusahaan, seorang keuangan perusahaan, pengusaha, ya ini juga bisa dari seorang akuntan dan lain-lain ya, profesi-profesi ini. Nah, sertifikasinya kalau Anda cukup tahu gelarnya kan kadang-kadang panjang sekali ya. Itu ada CPA, CPA itu ada gelar akuntan publik. Kemudian CPMA itu akuntan manajemen, QA itu internal audit, USKP konsultan pajak, CPSAK khusus PSAK ini sertifikasinya, SAS untuk akuntan syariah, US atau AAP itu juga ada ya, seorang sertifikat ahli akuntan pemerintah. CA ini seperti yang saya miliki, ini CA adalah akuntan profesional di bidang jasa akuntansi dan keuangan. Nah, nanti sebentar lagi saya juga akan lagi mengikuti CRA itu untuk risk manajemennya. Nah, nanti kalau lulus ini dari BNS itu akan mendapatkan tambahan gelar lagi CRA atau CRP, itu juga itu yang publik ya. Nah, CRA untuk manajemen, tapi manajemen risiko. Nah, ini beberapa profesi mungkin di sistem informasi pun bisa ada profesi-profesi yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, silakan bisa Anda ikuti untuk menambah kompetensi di bidang keprofesionalan Anda sebagai seorang ahli IT ya, bidang IT, dan juga nanti kalau Anda misalkan konsentrasinya nanti bisa mengambil fintech, financial technology, itu juga bisa mengikuti profesi-profesi seperti CRA itu bisa, tidak harus dari seorang akuntansi, tapi dari Anda sendiri kan seorang sistem informasi mau mengambil CRA, itu risk management boleh diikuti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, profesi seorang lulusan akuntansi itu kalau misalkan mau mengambil CA atau CPA itu harus lulus dulu dari S1 akuntansi ya, S1 akuntansinya. Ini gelarnya. Sehingga banyaknya bisa membuat sebuah istilahnya jasa akuntan ya. Ini perusahaan pribadi perorangan, jasa akuntan. Nah, kalau KAP itu harus ada kerjasamanya dengan beberapa akuntan, 2 atau 3 akuntan. Mendirikan ini CPA, berarti dia mempunyai gelar CPA-nya, Street Public Accountant. Oke, ini untuk gelar-gelar profesi seorang lulusan akuntansi. Nah, apa manfaat dari akuntansi? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini pun kita bisa memanfaatkan untuk akuntansi ini. Dalam kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga ya mendapatkan jatah dari suaminya
ini dibelanjakan pendapatannya tentunya dari misalkan seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan dari suaminya, kemudian dibelanjakan untuk apa? Nah, dia bisa mengatur dengan catatan yang sangat sederhana. Nah, bagaimana prosesnya untuk berarti defisit atau surplus pada akhir bulan. Nah, itu. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan masyarakat ini juga banyak ya. Misalkan di RT RW itu juga ada ya iuran-iuran yang terjadi, warung makan itu juga kalau tahu bagaimana cara mencatat ya, mencatat yang sangat sederhana saja, bisa mengetahui nanti usahanya itu berkembang, berhasil atau tidak, dalam 1 bulan mendapatkan laba berapa, itu kalau dicatat secara rajin, detail, itu akan mengetahui kondisi perkembangan usahanya atau dalam kehidupan sehari-hari. Anda sendiri sebagai mahasiswa dapat jatah dari orang tua, Anda belanjakan untuk apa dalam 1 bulannya itu? Misalkan untuk transport, beli bensin, untuk beli pulsa, ya, untuk dan lain-lain. Nah, Anda bisa dianalisis nanti. Paling banyak 1 bulan dari jatah orang tua digunakan untuk apa ya? Oh, untuk belanja. Nah, belanja yang tidak berguna, nah itu harus dikurangi. Atau mungkin beli buku ternyata manfaat sekali untuk menambah ilmu pengetahuan atau dan lain-lainnya ya. Nanti bisa Anda catat pengeluaran yang paling banyak digunakan untuk apa. Nah, itu bisa dianalisis, berarti harus sekian persen bisa dikelola atau bisa dipetakan ya. Sehingga di akhir bulan jatah yang dari orang tua, misalkan ada kos dari jauh menuju ke Yogyakarta, itu tidak akan mengalami kekurangan. Nah, dalam organisasi perusahaan pun ya ini juga bisa untuk analisis ya, analisis dari usaha tersebut. Oke. Itu ya nanti bagaimana untuk gaji, bagaimana untuk perjalanan dinas dan lain-lain ini bisa dipetakan. Nah, tujuan utama adalah menyajikan informasi secara ekonomi ya, informasinya dari informasi kegiatan dari kesatuan entitas tersebut. Entitasnya adalah entitas usaha jasa, dagang maupun manufaktur kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan adalah stakeholdernya mana? Kalau perusahaan jasa, tentunya dia mempunyai stakeholder. Jasa apa? Kalau misalkan jasa rental, nah tentunya ada penggunanya apa? Misalkan Anda akan bekerja sama dengan bank untuk menambahkan investnya, ya itu berarti pihak yang berkepentingan adalah perbankan. Kalau Anda akan mendapatkan investor, ya berarti pihak berkepentingannya adalah investornya. Begitu ya. Oke. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini bisa pihak eksternal, bisa pihak internal. Kalau eksternal berarti untuk menilai kinerjanya. Ya. Kinerja keuangannya bagaimana? Berarti dari apa? Dari analisa laporan keuangannya. Nah, bagaimana kondisinya perusahaan itu liquid atau tidak, solvable, berarti kalau solvable itu dalam memenuhi hutang-hutangnya bisa tepat waktu atau tidak, mengetahui profitabilitasnya dalam hal mencapai laba bagaimana, kemudian pertanggungjawaban keuangannya seperti apa. Nah, ini untuk pihak eksternal. Nanti ada investor, ada pihak-pihak misal kreditur, itu bisa menilai dari laporan keuangannya untuk dinilai ini ada kinerjanya, likuiditasnya, dan profitabilitasnya seperti itu kepentingannya. Kemudian yang internal tentunya untuk perusahaan itu sendiri digunakan untuk apa? Untuk merencanakan keuangannya di tahun yang akan datang. Ya. Nah, kondisi keuangan pada tahun ini atau tahun sebelumnya bagaimana? Kemudian direncanakan tahun akan datang bagaimana rencananya? Nah, pengembangannya seperti apa? Kemudian juga digunakan untuk mengkoordinasi, bagaimana kalau kondisinya baru seperti ini, oh bisa misalkan seperti Amikom ini, oh bisa dilakukan apa ini pengurangan SPP. Nah, kemarin
Ya, sudah dihitung misalkan, oh bisa diberikan keringanan SPP-nya 10%, SKS-nya 10%. Nah, seperti itu. Ini untuk dikoordinasikan antara internal bagian ya. Kemudian diambil kebijakan, bagaimana kebijakan yang akan diputuskan. Kemudian pengarahan itu tadi juga mengevaluasi kinerja internalnya bagaimana, kemudian pengendalian keuangannya seperti apa agar tidak terjadi ya nanti malah justru pengeluarannya akan lebih besar daripada pemasukannya. Nah, itu juga ini akan ada terjadi bisa untuk kepentingan internal ini untuk analisis seperti itu ya. Oke, paham ya di sini ya? Nah, pihak-pihak tadi itu misalkan pihak yang berkepentingan tadi penduduk atau masyarakat ya. Ini dalam hal masyarakat tadi untuk kepentingan masyarakat, organisasi-organisasi di tingkat masyarakat ya itu juga mempunyai kepentingan. Pemilik perusahaan jelas, pimpinan perusahaan juga jelas. Memiliki pegawai sendiri juga jelas nanti untuk membayar apa, membayar pajaknya ya, kemudian untuk kebutuhan internal pegawai itu sendiri bagaimana. Kemudian kreditur ya juga pemerintah, kalau pemerintah untuk apa? Untuk menetapkan regulasi dalam perpajakan, regulasi dalam keuangan secara global ya, misalkan bunga dan lain-lain ya. Kemudian investor ini juga berkepentingan atas laporan keuangan atau akuntansi. Paham ya? Kemudian pemakai informasi tadi internal itu manajemen perusahaan atau karyawan sendiri, eksternalnya di investor, kreditur, pemerintah. Ya, ini yang detailnya kepentingannya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kegiatannya ada 3 ya. Kegiatannya secara kegiatan tadi sudah saya sebutkan juga mengidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi memproses data. Kemudian mengkomunikasikan, memproses data sampai dengan membuat laporan keuangan. Kemudian baru mengkomunikasikan untuk pengambilan keputusan. Itu ya untuk kegiatan. Nah, ini tadi proses identifikasi, catat, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan atau dikomunikasikan. Nah, untuk pengambilan keputusan. Oke, identifikasi atau pengukuran. Identifikasi itu dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi berupa apa? Berupa kwitansi, bukti nota, bukti faktur, nota debit, cek, atau rekening koran. Bukti-bukti transaksi itu atau dokumen itu adalah menjadi dokumen dasar dari sebuah proses akuntansi ya. Dari bukti itu dibuat ya tersendiri, berasal dari pihak luar atau internal ya, kwitansi-kwitansi tersebut, bukti notanya, kemudian itu dijadikan sebagai sumber untuk mencatat sebuah transaksi ya. Tentunya ada angka-angkanya di situ ya. Kwitansi kan ada angkanya. Anda membeli sebuah keperluan Anda sendiri di toko. Nah, itu kan mestinya kalau nanti Anda sudah membeli, sudah dilakukan pembayaran, Anda akan diberikan kwitansi atau bukti nota. Nah, bukti nota itulah yang akan dicatat ya dalam sebuah proses bisnis. Nah, itu ya. Itu juga nanti ada misalkan nota itu nota debit atau nota kredit. Kalau nota debit berarti langsung tunai, kalau nota kredit berarti pembayarannya itu dilakukan yang akan datang, tidak hari itu. Berarti barangnya dulu diterima tapi pembayarannya yang akan datang. Seperti itu. Atau mungkin Anda melakukan proses bisnis, Anda menjual barang. Nah, Anda jual bagaimana? Mau dijual secara tunai atau secara kredit. Nah, itu juga bukti-bukti kwitansi atau bukti nota itulah yang menjadi dasar untuk proses catatan transaksi dari proses awal. Ya. Paham ya, ini yang IPA ya, prosesnya dari itu awal Anda mengenal itu. Nah, contohnya ini kwitansi nih,
kwitansi ya, itu bisa dikeluarkan sendiri, itu kwitansi umum. Atau Anda membuat atau mendesain kwitansi sendiri boleh. Ini perusahaan mendesain sendiri. Nah, ini seperti ini UD Putra misalkan seperti ini. Ini mendesain sendiri nanti bukti notanya seperti ini. Ini dijadikan sebagai dasar, sebagai awal untuk proses transaksi. Harus ada bukti nota. Kalau tidak ada bukti nota, cuman bilang saja tidak bisa dijadikan bukti yang sah. Ya, kalau catatan keuangan, akuntansi itu harus mempunyai atau memiliki bukti transaksinya. Ya, tuh. Nah ini bukti faktur ini faktur invoice, pemesanan barang, ya. Pemesanan barang dulu. Ini invoice ini digunakan untuk bagian mana? Misalkan bagian pemasaran atau bagian gudang, harus ada invoice-nya. Barang sudah dikirim tapi uangnya belum diterima. Nah, nanti bagian keuangan juga harus mengetahui juga invoice yang beredar atau yang keluar. Nih, ini juga sebagai bukti transaksi, bukti nota. Tapi dicatatnya kalau seperti ini nanti berarti ini adalah faktur atau bukti nota yang bisa tunai, bisa tunai, bisa kredit. Ya, seperti itu tinggal nanti di sini tercatatnya sebagai bukti nota apa? Bukti nota faktur pengantaran, faktur nota kredit, atau faktur nota debit. Ya. Nah itu, nanti nota kredit, nota debitnya seperti itu. Ya, nanti ada pengembalian juga harus ada bukti nota. Misalkan barang itu diretur atau dikembalikan. Nah, ya, bukti-bukti inilah sebagai dasar untuk proses pencatatan transaksi akuntansi. Ya. Nah ini cek. Cek itu kalau Anda mempunyai tabungan berupa giro ya, itu di bank. Nah, pemilik usaha tentunya oleh bank diberikan cek. Cek ini digunakan untuk pengambilan uang atau mungkin Anda pembayaran ke pihak lain, itu juga bisa menggunakan cek. Nanti pihak lain mencairkan ke bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Banknya menggunakan misalkan Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, BCA, Muamal, dan lain-lain. Tentunya kalau itu rekeningnya berupa giro, pasti akan diberikan bukti cek seperti ini. Atau biliet giro. Ya, gitu. Ini bukti-bukti notanya. Nah, kalau dengan bank kita tentunya akan mendapatkan laporan. Ya, keluar masuknya uang lewat bank, itu juga kita mendapatkan laporan dari bank, namanya rekening koran. Nah, dari rekening koran ini bisa dicocokkan nanti dengan catatan perusahaan. Ya. Anda seperti Anda sekarang, Anda melakukan pembayaran lewat bank, ya kan? Virtual account lewat bank. Kan perusahaan tidak mencatat, yang mencatat adalah bank. Nah, kalau lewat virtual account itu berarti rekening yang Anda bayarkan lewat bank dengan sistem yang ada di perusahaan itu nanti dicocokkan. Ya. Barangkali bank sudah menerima, tapi dalam sistem itu ternyata kok uangnya belum masuk. Itu bisa terjadi. Kenapa ini? Nah, bisa kita cocokkan. Nah, atau justru di sistem sudah masuk, tapi di bank ternyata dikeluarkan lagi karena tertolak. Nah, padahal sistem sudah menerima. Nah, itu nanti pada akhir bulan berupa bank memberikan rekening koran seperti ini. Nanti perusahaan akan mencocokkan dengan yang ada di sistem. Oke, sudah sama catatannya. Kalau belum, kita konfirmasikan ke bank. Nah, ini bank mencatat, perusahaan tidak, atau justru kebalikan, perusahaan mencatat, bank tidak. Nah, itu ya, ini namanya rekonsiliasi. Oke, pencocokan antara rekening perusahaan dengan rekening bank. Ya. Nah, proses pelaporan, ya, proses dan pelaporan. Proses dan pelaporan ini dari kegiatan mencatat tadi, mencatat, diproses, dicatat, kemudian digolongkan, ya, digolongkan dan diikhtisarkan. Pencatatan ini dilakukan bisa menggunakan sistem atau program, bisa menggunakan yang sederhana, misalkan kalau sederhana nanti susah sekali perusahaan itu besar ya. Biasanya menggunakan program ya. Program itu ada pemasukan, bagaimana
menggolongkan pemasukan itu sendiri, kemudian menggolongkan pengeluaran. Kalau mencatatnya sekedar masuk semuanya ada. Yang kalau ada penerimaan Anda catat sebagai pemasukan, masuk. Ada pengeluaran catat sebagai keluar, debit, kredit. Anda tidak golongkan. Bingung tidak untuk mendapatkan berapa sih pengeluaran yang terjadi pada biaya transportasi? Nah, kan tidak ngitung. Tidak dihitung itu. Nah, berapa ya? Nah, kalau sudah digolongkan dengan apa menggolongkan tersebut tentunya mempunyai kode, ya. Anda seorang programmer atau sistem nanti yang akan mengkodekan itu. Nah, mau belajar coding nanti besok di semester berikutnya. Bagaimana mengkodekan? Ya, mengkode sebuah transaksi itu ada diajari juga nanti. Kemudian bagaimana proses itu. Jadi setelah dikode-kode kan tahu, oh iya biayanya penggajian seperti totalnya sekian dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Nah, sudah tertera di situ penggolongan. Kemudian diikhtisarkan, disajikan dari golongan tersebut sajikan, ya, sajikan bulanan, sajikan triwulan, semester, ya, atau tahunan. Nah, ini kemudian bisa dianalisis jadi sebuah laporan keuangan. Oke. Membuat laporan keuangan itu biasa yang terjadi transaksinya apa? Buku kas, ya, atau kas, ya, transaksi kas, transaksi persediaan barang itu untuk perusahaan jasa maupun dagang itu juga ada persediaan barang, ya. Kemudian pembelian barang, kemudian penjualan. Ini penjualannya bisa penjualan jasa, penjualan barang. Kalau jasa ya jasa yang dijual, ya. Ini. Kemudian biaya, ya, ada rekening biaya. Kemudian piutang itu kalau kita melakukan penjualan secara kredit, ya. Jual secara kredit berarti kita punya tagihan. Anggap saja kita itu sebagai pelaku usaha, sehingga kalau kita lakukan penjualan secara kredit berarti muncul piutang. Nah, kalau utang adalah kita sebagai pelaku bisnis melakukan pembelian. Nah, di piutang tadi melakukan penjualan, tapi di utang melakukan pembelian. Kita membeli sebuah barang. Misalkan untuk usaha kita beli komputer, tapi pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Wah, bayarnya bulan depan. Nah, berarti Anda memiliki utang. Paham ya? Bedanya utang dan piutang? Aku bagian yang untuk yang perbedaan piutang dan utang, Bu. Oke. Piutang. Kita anggap ini adalah kita seorang pelaku usaha, ya. Kita pelaku usaha. Sehingga kalau kita mencatat itu sebagai piutang, berarti kita itu menjual barang. Menjual barang secara kredit. Nah, Anda kan belum menerima uangnya. Berarti Anda mempunyai apa? Tagihan. Nah, tagihan itulah ke pihak lain atau konsumen Anda sebut sebagai piutang atau tagihan. Paham yang piutang? Menjual barang secara kredit, menjual barang atau jasa secara kredit. Nah, Anda berarti mempunyai tagihan atau piutang. Nah, kalau Anda sebagai pelaku usaha itu membeli barang, di sini nanti menjual, di utang adalah membeli barang secara kredit. Anda kepingin usaha Anda itu belum mempunyai komputer. Anda lakukan membeli barang tersebut, membeli komputer tersebut secara kredit. Ya, barangnya Anda terima dulu, tapi bayarnya bulan depan, ya. Ini barangnya tak ambil dulu, tapi saya besok bayarnya bulan depan. Anda berarti mempunyai utang kepada pihak yang toko tadi, ya, toko atau relasi. Anda melakukan pembelian tersebut secara kredit. Itu namanya utang. Paham? Berarti untuk yang piutang itu kita menjual barang lalu itu konsumennya mempunyai tanggungan
tanggungan kredit kepada kita sebagai pelaku usaha, sedangkan utang kita sebagai perusahaan untuk pengadaan sebuah barang untuk kita jual pada konsumen begitu, Bu. Untuk di utang itu kita membeli barang tersebut secara kredit, dilakukan Ya, pembelian tersebut secara kredit. berarti kita kayak untuk pengadaan barangnya itu kan, Bu, Ya, yang kita jual itu. Oh, ya, betul. Pengadaan barangnya dilakukan secara kredit. Ya, barang-barang tersebut yang akan dijual, tapi dalam hal membeli Anda dilakukan secara kredit sehingga Anda mempunyai utang ke pihak lain, begitu. Paham ya? Ini. Paham, Bu. Maturnuun, Bu. Oke. Nah, dalam era transformasi digital dunia apa ini di revolusi industri keempat, ini tentunya semuanya serba digital ya. Baik laporan keuangannya atau mungkin model transaksinya, transaksi digital banyak sekali. Nah, melalui financial teknologi atau dengan kartu kredit atau dengan apa ini OVO. Nah, bagaimana proses transaksi yang sekarang sudah berubah dari apa ini konvensional atau mungkin datang langsung menyerahkan barang, nah, atau membeli langsung dengan menyerahkan uang. Nah, itu beda dengan nanti pada saat Anda mulai mengenal revolusi industri ini, transaksi-transaksi adalah transaksi digital. Nah, ini bagaimana proses transaksi digitalnya, kita nanti akan banyak mendalami itu pada akuntansi financial management setelah ada proses akuntansi ini ya. Itu kita mengenal fintech, financial teknologinya seperti apa. Begitu ya. Nanti bagaimana untuk pencatatannya dan lain-lain. Itu pengenalannya ada di situ ya. Ini sekedar transaksi saja bagaimana prosesnya, sehingga perkembangan dunia yang semakin canggih ini, berbagai macam model jenis pembayaran dilakukan itu sudah mulai digital ya. Oke. Nah, seorang akuntan masa depan atau Anda sebagai mungkin sebagai programmer itu juga akan mengenal bagaimana proses transaksi keuangannya. Nah, ini data-data ya, data akuntansi, database cloud-nya bagaimana, kemudian nanti Anda mendapatkan apa ini big datanya seperti apa, kemudian mengintegrasikan dalam sistem bagaimana, itu kewajiban ini peluang bagi Anda dalam hal untuk pencatatan proses transaksi ini ya di